Assalamualaikum warahmatullah. Halo semuanya. Kali ini kita akan bahas salah satu editor yaitu Nano. Kita akan belajar dari awal atau dari nol bagaimana cara menggunakan Nano. Oke, let's jump in. Oke, kita di sini menggunakan Ubuntu Server 22.04 dan secara default Nano-nya sudah terpasang ya, sudah terinstall. Bisa kita cek dengan which Nano dan sudah terpasang, dan jika belum bisa diinstal dengan kalau Debian like ya install Nano atau yum install Nano. Ini untuk Red Hat like ya, turunannya dari Red Hat. Sudah terpasang Nano di Ubuntu server ini secara default atau bawaannya sudah terpasang, jadi sudah ada. Nah, untuk menjalankan editor Nano, kita cukup dengan mengetikkan perintah Nano. Ya, seperti ini saja. Kita enter, maka statusnya akan menjadi new buffer ya. Karena kita belum membuat nama filenya dan belum kita menyimpan file tersebut. Jadi di bagian atas ada versi dari Nano-nya, kemudian ada pesan new buffer karena filenya belum kita simpan, kosong ya. Dan di bagian bawah ada semacam bantuan ya yang bisa kita gunakan dalam proses editing menggunakan Nano ini. Nah, ini seperti text editor biasa, kita bisa memasukkan teks ya. Seperti biasa, enter, kemudian di katanya kita bisa pindah kiri kanan dengan tanda panah, kemudian ke atas, ke bawah, sesuai dengan arrow key ya, tanda panah. Dan di sini kita karena kita new buffer, posisinya ini belum tersimpan ya. Nah, untuk tersimpan, untuk melakukan penyimpanan kita bisa menggunakan ini ya, opsi yang write out. Ini adalah tanda untuk kontrol di keyboard ya. Di sini di Mac menggunakan kontrol juga, di Windows juga sepertinya sama kontrol ya. Jadi kita kontrol O, saya tekan kontrol O, maka kita bisa memberikan nama ya. Contoh file.txt. Nah, sekarang berubah, kita sudah menyimpan filenya dengan contoh underscore file.txt dan ini sudah menjadi file ya. Nah, untuk keluar dari editor ini kita menggunakan exit yang di sini dengan tanda ini kontrol tadi ya, kontrol X. Nah, maka akan keluar dari editor Nano. Kita bisa cek filenya sekarang. Ada file contoh file.txt yang baru kita buat ya. Jadi kita membuat filenya dari buffer file atau dari kosongan, kita isi teksnya baru kita simpan. Nah, kalau sudah ada filenya bagaimana? Maka kita menggunakan langsung nama filenya Nano, kemudian karena filenya di folder ini juga, maka kita bisa langsung mengetikkan nama filenya. Nah, kita akan buka editornya lagi yang file yang ada di sini ya. Contoh file.txt. Jadi formatnya Nano kemudian nama filenya ya. Ini berdasarkan relative directory-nya saat ini. Enter, maka kita akan membuka filenya langsung. Nah, ada banyak konfigurasi ya. Itu kita perlu melakukan pencarian, mencari kata tertentu di file ini. Mungkin kita akan exit dulu ya, Ctrl X. Kita akan copy file etc ssh config ini ke sini ya, ke folder ini. Oke, saya gunakan sudo. Nah, sekarang kita ada file sshd config. Nah, ini kita edit dengan text editor Nano ya. Nano sshd config. Oh, sebentar, ls min al. Oh, sshd config-nya punya root ya. Kita akan hapus dulu atau kita jadikan
menjadi ownernya dengan chon ya. Sudah kita bahas tentang chon sebelumnya. Sudo chon CentOS titik 2 CentOS nama usernya ya. Ini di servernya. Oh mohon maaf, ini servernya di CentOS ya, bukan Ubuntu. Salah sampai tadi di atas ya. Kemudian nama filenya. Oke, kita buka lagi nano sshd config. Ini file config-nya ada banyak ya. Jadi di sini kita misalnya mau mencari kata tertentu ya. Misalnya ini ya, port 22. Anggap ini di baris yang mungkin kita tidak bisa lihat. Maka kita menggunakan perintah W ya, Control W, yang artinya where is. Control W, maka akan muncul formnya di sini. Kita ketikkan kata yang mau kita cari ya. Misalnya address. Nah, kita akan diarahkan langsung ke bagian kata yang ada addressnya. Atau misalnya kita mau cari lagi, maka kita tekan Ctrl W lagi, dan teks yang sekarang default tercari adalah address juga. Jadi kita tekan enter lagi tanpa mengetikkan katanya lagi, maka dia akan mencari kata address berikutnya. Begitu seterusnya. Balik lagi ya. Oke, itu menggunakan Ctrl W ya untuk melakukan pencarian. Nah, bisa juga kita menggunakan untuk melakukan pemindahan ya, atau cut. Itu menggunakan Ctrl K ya. Sini kita tekan Ctrl K. Maka satu baris itu akan di-cut. Kemudian untuk pastenya itu Ctrl U ya, untuk uncut atau pastenya. Kita kontrol misalnya di atasnya, Ctrl U. Maka satu baris itu juga akan dipastekan atau di-uncut ya. Kemudian sebenarnya dari sisi pencarian atau kita mau mencari teks atau sesuatu, kita bisa juga mencari berdasarkan barisnya ya. Nah, kita menggunakan Ctrl W. Nah, saat Ctrl W itu kita bisa melakukan lagi namanya kontrol sekali lagi. Kita mau pergi ke line berapa gitu. Jadi kita gunakan kontrol sekali lagi, Ctrl T. Nah, kita bisa masukkan nomor barisnya, misalnya 25. Maka kita akan dialihkan atau langsung diarahkan ke baris 25 dari file teks atau file konfigurasi yang kita gunakan. Kita coba lagi Ctrl W, kemudian kita bisa pergi ke line, misalnya Ctrl T, kita mau baris ke 1 ya, atau mungkin ke 3 lah ya, karena first line nanti ada. Maka kita langsung ke baris ketiga. Ctrl W lagi. Nah, di sini kita ada beberapa opsi lainnya. Pergi ke baris pertama, pergi ke baris terakhir, atau melakukan replace ya. Nah, ini kita bisa melakukan find and replace lah, gitu istilahnya ya. Maka kita tekankan Ctrl R lagi. Maka kita akan mencari teks yang akan di replace, misalnya port ya. Ini sekarang defaultnya address ya, cuma kita tidak menggunakan address, kita gunakan port. Kemudian tekan enter. Maka kita pengen ganti kata port tadi dengan apa? Misalnya ports pakai S misalnya, seperti itu ya. Maka tekan enter. Dia akan mencari katanya dan akan ada konfirmasi apakah kita mau mereplace file ini ya. Kalau tekan Y di keyboard maka dia akan mereplace, jika no maka dia akan lanjut ke berikutnya. Kita no kan saja ya. No lagi, no lagi, no lagi. Nah, di sini misalnya kita mau replace menjadi port. Contoh ini ya. Maka kita pilih yes. Maka nanti akan digantikan teks port yang di atas tadi menjadi ports. Nah, di sini kita cancel aja ya, Ctrl C untuk cancel. Nah, di sini tadi sudah berganti port dengan ada S-nya, ports ya.
Nah, setelah seperti ini kita melakukan perbaikan. Ini ada tulisan replace one occur, maka kita harus menyimpan ini lagi ya. Nah, bagaimana sih menyimpannya? Maka sama ya, kita tekankan Ctrl O, maka akan muncul konfirmasi file yang akan diberi nama ya. Nah, karena namanya tadi sudah ada, maka dia akan mengikuti nama file sebelumnya ya. Kalau tekan enter, maka dia akan menyimpan. Atau misalnya kita mau ada perubahan, kita tekan Ctrl K ya. Misalnya kita mau pindahkan di sini, kemudian Ctrl U, dan setelah itu supaya misalnya kita mau langsung keluar nih, tapi dengan menyimpan, maka kita tekan Ctrl X. Nah, akan ada pilihan apakah mau menyimpan atau tidak ya. Jadi kalau kita pilih yes, maka file perubahannya akan disimpan. Jika no, maka perubahannya tidak akan disimpan. Jadi kita tekan Y untuk menyetujui dan nama filenya. Ini ya, nama filenya sama dan kita enter, maka filenya akan disimpan dan kita langsung keluar dari editornya. Jadi itu beberapa hal terkait penggunaan Nano ya, yang dasar, bagaimana kita bisa melakukan perubahan, melakukan edit, membuat file, melakukan perubahan lah di config aplikasi atau server kita. Jangan lupa untuk mendukung channel ini. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan like, dan kalau tidak bermanfaat, silakan tekan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.